Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa? Gak adalah orang yang hidupnya 100% itu buruk. Kecuali siapa? Kecuali 3. 1. Iblis. 2. Dajjal. 3. Fir'aun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam dirinya. Iblis, Dajjal, Fir'aun. Atau orang yang sudah Allah murkai dalam Al-Quran. Abu Lahab. Siapa lagi? Walid al-Mughirah. Siapa lagi? Jadi banyak misalnya. Ya gitu deh pokoknya. Tapi sisanya yang Allah gak mengklaim bahwa mereka itu buruk. Kan kalau Fir'aun jelas ada lagi. Lagian Fir'aun ini kayaknya gak ada fansnya deh. Kebayangkan kalau Fir'aun masih hidup, pasti followersnya nol. Gak mungkin dia punya followers. Kalaupun ada followers banyak, di atas semua. Karena gak ada orang yang ngefans sama Fir'aun. Ada gitu yang ngefans. Apa buktinya gak ada yang ngefans sama Fir'aun Ustaz? Gak ada satupun ayah yang menamai anaknya Fir'aun. Namanya siapa? Fir'aun. Gak ada kan? Kenapa dia namanya Fir'aun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Fir'aun. Gak ada kan ya? Mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, mana ada yang kasih nama anaknya Fir'aun? Berarti Fir'aun itu dibenci oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Fir'aun, non-Muslim juga gak suka loh sama Fir'aun. Buktinya mau gak dia kasih nama anaknya Fir'aun? Gak mau. Kalau selain Fir'aun ada, walaupun gak beriman, mungkin dia dengan kehidupannya yang macam-macam, tapi tetap orang masih ngefans lah ya. Tapi kalau Fir'aun, apalagi Dajjal, Dajjal adikku gitu, mana ada di sekolah panggilan Dajjal gitu. Walaupun di kita kan banyak nama anak-anak dan viral gitu kan, yang terakhir namanya kayak satu kalimat gitu, sampai namanya satu buku. Ini Dajjal hadir nggak ada, Iblis jadi nggak ada lagi. Jadi nggak ada 3 nama ini kayaknya nggak pernah dipakai nih. Iblis, Dajjal, Fir'aun, apalagi digabung. Namanya siapa? Iblis, Dajjal, Fir'aun. Artinya selain orang ini, nanti ada peluang berbaik sangka untuk dia. Kalaupun yang kita lihat semuanya buruk, setidaknya ada satu peluang untuk kita berbaik sangka buat dia apa? Dia masih hidup, artinya masih ada kesempatan dia nanti taubat. Kalau yang kita lihat buruk, kayaknya ini orang nggak ada baiknya nih, setidaknya dia masih hidup, bukan orang yang sudah wafat. Artinya dia masih punya kesempatan untuk bertaubat dan bisa jadi dia taubatnya dan kita nggak tahu. Jadi teman-teman, Allah membagi amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Insyaallah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat Isya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka. Karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka. Apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang. Tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos. Sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu ada. Kadang-kadang
kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah. Ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah. Yang lain harus nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka tuh luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud. Ada komunitas ahli sedekah. Ada komunitas ahli sholat berjamaah. Ada komunitas menjaga pandangan. Ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.